Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Desti Kurnia, NIM 19022208. Baiklah, di sini saya akan membuat UAS parenting, yaitu membuat program parenting dan membuat videonya. Di sini saya akan menjelaskan program parenting saya. Baiklah, di sini yaitu nama kegiatan saya, yaitu kegiatan parenting ini bernama Parent Gathering, membentuk karakter anak usia dini di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Dan adapun tujuan dari program parenting ini yaitu untuk diselenggarakannya kegiatan program ini yaitu untuk mengajak anak orang tua untuk bersama-sama memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Selain itu, program parenting dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak di dalam keluarga dengan berlandaskan dasar-dasar karakter yang baik. Selain itu, program parenting dilakukan oleh lembaga PAUD agar program sekolah dan program rumah dapat diselaraskan sehingga pendidikan karakter yang ditanamkan di sekolah dapat ditindaklanjuti di lingkungan keluarga. Program ini akan mengingatkan kerjasama antara orang tua dan pihak lembaga PAUD dan dapat mengingatkan kompetensi guru dan untuk mengetahui apa saja yang harus ditanamkan kepada anak tentang membentuk karakter anak dengan baik. Setelah itu, yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan parenting ini diselenggarakan oleh pengelola TK dan sasaran dari dalam kegiatan parenting ini adalah ibu-ibu atau wali murid dari peserta didik dan tutor serta pengelola TK Permata Ibu. Adapun target peserta kegiatan parenting ini berjumlah 15 orang. Dan waktu dan tempat pelaksanaannya. Kegiatan parenting ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021. Waktu 10.30 WIB sampai 12 WIB. Tempat di TK Permata Ibu. Jalan Arai Pinang, Permai, Pangambiran. Dari program parenting ini yaitu yang pertama, sosialisasi pentingnya bagaimana bentuk karakter anak dengan baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Sosialisasi merupakan kegiatan menyampaikan informasi dari narasumber kepada peserta kegiatan secara langsung dengan adanya hubungan timbal balik di antara keduanya sehingga menumbuhkan pengetahuan tentang suatu hal, sedangkan demonstrasi merupakan cara mempraktikkan sesuatu hal yang pelaksanaannya diawali oleh peragaan sumber belajar kemudian diikuti oleh warga belajar. Bentuk kegiatan dari program parenting ini yaitu kegiatan ini berbentuk sosialisasi pentingnya bagaimana bentuk karakter anak dengan baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Sosialisasi merupakan kegiatan menyampaikan informasi dari narasumber kepada peserta kegiatan secara langsung dengan adanya hubungan timbal balik di antara keduanya sehingga menumbuhkan pengetahuan tentang suatu hal, sedangkan demonstrasi merupakan cara mempraktikkan sesuatu hal yang pelaksanaannya diawali oleh peragaan sumber belajar, kemudian diikuti oleh warga belajar, dilandaskan pada upaya untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada baik di pendidik siapa siswa maupun orang tua. Langkah-langkah kegiatan dari program parenting ini, adapun langkah-langkah kegiatan parenting ini secara garis besarnya terdapat 5 tahap, yakni tahap persiapan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tidak lanjut. Adapun masing-masing dari tahap ini memiliki rangkaian kegiatan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Terdiri dari menyusun proposal penyelenggaraan program, yang kedua yaitu menyusun kegiatan yang harus disiapkan, yang ketiga membuat
Surat-surat yang diperlukan. Membuat anggaran keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu tahap pengorganisasian. Terdiri dari yang berkonsultasi dengan pengelola PAUD. Yang B, mempublikasikan kegiatan kepada peserta melalui surat. Yang C, menghubungi pihak-pihak terkait. Yang D, mempersiapkan tempat peralatan yang dibutuhkan. Yang E, mempersiapkan kebutuhan kegiatan, sosialisasi, dan demonstrasi. Ketiga, dari tahap pelaksanaan, terdiri dari menyelenggarakan kegiatan parenting, mengkoordinir acara secara keseluruhan. Yang C, menyediakan daftar hadir. Yang D, mendokumentasikan seluruh momen kegiatan. Yang keempat, tahap evaluasi. Membuat skala ketercapaian kegiatan. Yang B, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Yang kelima yaitu tahap tidak lanjut, mendampingi ibu-ibu PAUD dan orang tua dalam membentuk atau menanamkan karakter pada anak usia dini. Yang H yaitu materi dan narasumber. Materi pokoknya yaitu yang pertama, sosialisasi pentingnya membentuk karakter pada anak usia dini. Yang kedua yaitu mengajak dan mensosialisasikan bagaimana membentuk karakter anak usia dini di lingkungan rumah dan di sekolah. Susunan acara terdiri dari waktu, durasinya kegiatan pengisi jam 9.30 dan sampai 9.35 WIB. Dan adapun judul pematerian ini yaitu sosialisasi pentingnya membentuk karakter pada anak usia dini, mengajak dan mensosialisasikan bagaimana membentuk karakter anak usia dini di lingkungan rumah dan di sekolah. Narasumber. Dan terakhir yaitu biaya. Laporan pendanaan untuk acara parenting ini sebagai berikut. Pemasukan dana dari orang tua 100.000 dan semuanya yaitu terdiri dari 30.000. Evaluasi program parenting yaitu evaluasi program parenting yang dilakukan di TK Permata Ibu Permai dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan parenting, yaitu peran orang tua melakukan diskusi dan tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman orang tua dalam pembahasan materi yang disampaikan. Kemudian, evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan program parenting ini dilaksanakan melalui rapat kecil atau diskusi antara pihak pengelola dengan seluruh tutor untuk mengevaluasi kegiatan parenting yang telah dilaksanakan agar pengelolaan dapat meningkatkan kualitas dari setiap kegiatan program parenting. Selanjutnya, dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh pengelola bersama pendidik, aspek yang dievaluasi adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Setelah mengikuti kegiatan program parenting ini, pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai mendidik dan mengasuh anak di dalam keluarga akan bertambah. Selain itu, adanya perubahan perilaku sikap orang tua pun lebih baik. Dan selanjutnya yaitu kepada program parentingnya. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan dari pengertian karakter. Secara harfiah, karakter artinya kualitas mental atau moral, kekuatan moral. Secara reputasi, menurut Kamus Besar Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Tabiat watak, berkarakter artinya mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian. Dan dari beberapa pengertian dapat dikatakan bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral, akhlak atau budi pekerti individu lain. Dengan demikian dapat dikemukakan juga bahwa karakter nilai-nilai dan keyakinan yang ditanamkan dalam proses pendidikan yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada anak. Anak dapat dikatakan berkarakter kuat dan baik jika telah berhasil menyerap
nilai dan keyakinan yang telah ditanamkan dalam proses pendidikan, serta digunakan sebagai kekuatan moral dan spiritual dalam kepribadiannya untuk menjalankan tugas dan kewajiban mengelola dan dunia untuk kemanfaatan kebaikan masyarakat dan dirinya. Maka karakter itu harus ditanamkan kepada anak usia dini karena itu membentuk akhlak dan sopan santun moral anak usia dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak usia dini itu ibu-ibu yaitu faktor internal. Yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu terdiri dari insting atau naluri. Yang kedua yaitu adat atau kebiasaan. Yang ketiga kehendak atau kemauan. Yang keempat yaitu suara batin atau suara hati. Yang kelima yaitu keturunan. Faktor eksternal itu bersifat dari dalam yang dapat mempengaruhi karakter, akhlak, moral, budi pekerti, etika manusia. Juga terdapat faktor eksternal, di antaranya pendidikan. Pendidikan ini sangat penting loh untuk meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk karakter, akhlak, etika seseorang sehingga baik dan buruk akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. Pendidikan ikut mematangkan kepribadian manusia sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan yang telah diterima oleh seseorang, baik pendidikan formal, informal maupun non-formal. Maka pentingnya pendidikan itu sangat penting dan karakter itu sangat penting, ibu-ibu. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan itu suatu yang melingkungi suatu tumbuh yang hidup seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara. Dan lingkungan itu bersifat kebendaan dan pergaulan yang bersifat kerohanian. Maka di sini kita sebagai orang tua harus mengontrol di lingkungan rumah kita bagaimana pergaulan anak kita. Nah, di sini selanjutnya yaitu karakter anak usia dini. Karakter anak usia dini ini terbagi atas berbagai macam dan dari usianya. Dari yang pertama dari usia 1 tahun. Karakteristik bayi dapat dijelaskan yaitu mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk dan berdiri dan berjalan. Sedangkan usia 2-3 tahun anak ini sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu usia 4-6 tahun. Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin baik. Perkembangan kognitif sangat besar dan ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Usia 7-8 itu, anak kognitifnya masih berada pada masa yang cepat. Sosialisasi anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas orang tuanya dan perkembangan emosionalnya. Sementara itu, karakteristik anak usia dini ini terdiri dari unik, egosentris, eksploratif dan berjiwa berpetualangan, relatif spontan, mudah frustasi, dan kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, daya perhatian yang pendek, anak bergairah untuk belajar dan banyak belajar pengalaman. Di sini anak itu perlunya yaitu sangat diperhatikan dan dimanjakan anak tersebut. Prinsip-prinsip pengembangan karakter anak usia dini terdiri dari mempromosikan nilai dasar etika sebagai basis karakter, dan yang kedua mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan yang tajam dan menciptakan komunikasi yang memiliki kepedulian. Dan tahapan pengembangan karakter anak usia dini ini penting untuk dilakukan oleh sekolah dan untuk menjadi pijakan dalam penjagaan pendidikan di sekolah. Tujuan didikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak baik insan tumbuh dan berkembangnya karakter baik dan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga berperan membentuk karakter anak melalui orang tua dan lingkungannya. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan
belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Jika tidak terlatih untuk melakukan kebaikan tersebut, karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian, diperlukannya 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing, moral feeling, dan perasaan. Dan moral action dan perbuatan moral. Hal ini diperlukan agar peserta didik dan atau warga sekolah lainnya terlibat dalam sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, dan menghayati mengamalkan nilai-nilai kebijakannya. Pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai perilaku yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek perasaan. Komponen ini dalam pendidikan karakter disebut dengan discerning dan good, atau keinginan untuk berbuat kebaikan. Pendidikan karakter yang baik dan demikian harus melibatkan bukan saja aspek knowing the good, moral knowing, tetapi juga tanpa itu semua manusia akan seperti robot yang terorganisasi oleh sesuatu yang paham. Beberapa tantangan dalam mengembangkan karakter anak itu yaitu yang pertama, pengaruh negatif televisi. Televisi ini sangat berpengaruh karena televisi ini ada yang positif dan ada yang negatif. Kadang-kadang anak terlampau kesehariannya menonton televisi, jadi karakter anak itu terbentuk dari televisi tersebut, bukan dari orang tuanya. Yaitu yang kedua, yaitu pergaulan bebas. Maka anak yang berusia 5 tahun sampai 8 tahun tersebut jangan terlalu dibebaskan dalam bermainnya. Ada waktu-waktunya saat bermainnya. Kayak seperti main gadget. Gadget itu ada waktunya, misalnya dikasih 1 jam untuk bermain. Dan dampak buruk internet. Internet itu ada dampak negatif dan positifnya, tergantung anak menontonnya. Yang dampak buruk tempat wisata. Dan adapun strategi pengembangan karakter anak ini yaitu melibatkan aspek moral knowing, moral feeling, dan moral action. Yang kedua, menghidupkan salat sunnah duha berjamaah, mencium tangan guru, menceritakan biografi para tokoh, menggelarkan doa. Guru dan staf kepala sekolah harus bisa menjadi teladan bagi anaknya, dan orang tua pun harus menjadi seperti itu. Bekerja sama dengan orang tua murid, memberikan reward dan sanksi. Dan dapat disimpulkan, karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Freud menyatakan bahwa kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini ini membentuk pribadi yang bermasalah masa dewasanya kelak. Kesusahan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi karakter anak usia dini, yaitu faktor internal dan eksternal. Anak usia dini memiliki karakter yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya. Sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fondasi dan dasarnya kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Pengembangan karakter di sekolah atau di rumah terlaksana dengan lancar jika guru dan orang tua memperhatikan beberapa prinsip pengembangan karakter. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan, kebiasaan. Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja, dan ada tantangannya juga. Sekian dari saya. Itulah program parenting dari saya. Kalau ada salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.